Oke, welcome back with PGD Vlogs. Mungkin suasananya kalian kenal ya. Ini kayaknya habis ada di video sebelumnya nih. Ya memang betul, ini habis sarapan. Jadi di video yang kemarin itu gua habis bikin vlog juga. Dan sekarang gua pengen bikin vlog lagi. Cuman ini tentang motor ini, Honda ADV 160 CBS. Oke. Yang gue punya ini CBS. Mungkin ada yang tanya kenapa nggak beli yang ABS gitu ya. ABS tuh susah dapetinnya. Dan akhirnya gue pilih CBS ini karena barangnya ready. Dan ini agak unik, gue beli ini nggak di dealer resminya Honda ya, tapi di dealer biasa, di showroom motor bekas. Bisa dibilang motor ini motor second, karena apa ya, harga yang gue dapetin juga harga second gitu, nggak kayak harga baru, tapi dengan kilometernya itu 0. Aneh kan ya, kenapa bisa gitu? Showroomnya sendiri bilang motor ini memang sebenarnya ya bisa dibilang ini sebenarnya kayak motor baru mas, cuman dia itu ngambil motor yang tidak jadi dibeli oleh pemilik aslinya gitu. Jadi dia ibarat kata dia udah inden, cuman udah di barangnya gitu udah datang tapi dia nggak jadi. Akhirnya ya mungkin di apa ya, kayak ya udah gitu nggak dibayar ya kan, daripada jadi stok nganggur ya kan. Mungkin si dealer Hondanya itu menjual ke showroom tersebut, showroom yang tempat gue beli. Wah, Senopati nggak tuh, aduh baru tahu gue ada ginian. Widih, V8 bro, biturbo. Oke, lanjut. Jadi akhirnya gue dapatkan motor ini di harga ya 2 juta lebih murah dari harga barunya yang CBS. Kalian hitung aja sendiri. Harga di 2022 itu mungkin masih belum naik ya. Sekarang mungkin agak naik sih, karena stoknya kan agak nipis ya ADV ini. Kalau gue tahu ya, kalau gue sekarang gue tahu sih gitu. Terus secondnya gitu ya diincar, barunya juga ya sebenarnya masih banyak lah yang antri ya. Gue dapat motor ini di Oktober 2022, lagi susah-susahnya ADV ya saat itu, tapi gue dapat ready stock dan harga second KM0. Ya udah, kita bahas ke poin utamanya, yaitu impresi berkendara motor ini setelah gue pakai 6 bulan. Motor ini tuh sebenarnya bisa dibilang ya mesinnya ya Matic. Matic itu nggak ada yang bisa gue bilang spesial gitu, enggak. Matic ya Matic. Dibilang kenceng, ini motor bukan buat kenceng-kencengan gitu. Gue punya Aerox juga gitu ya waktu itu. Matic ya, ciri khas Matic kembutnya gitu loh. Apa ya, kalau gue sih karena sudah biasa punya motor ini ya, dulu motor kopling ya. Ketika gue pakai motor apa kayak si ADV ini ya, otomatis kayak ya udah feelsnya ya begitu gitu loh, seperti Matic pada umumnya. Cuman untuk Matic ini udah oke banget buat harian, superior banget ya. Ini Matic yang bisa gue bilang the best of the best lah ya untuk sekarang di kelas 150 cc-an ya. Walaupun ini sebenarnya 160, cuman gue masih bilang ini 150 karena dia nggak genap di 160, karena dia 157 kalau nggak salah. Basically ya kayak 155, cuman ini beda 2 cc dari Aerox gitu. Dan secara mesin bisa gue bilang ini motor kenceng, lumayan untuk Matic kenceng. Cuman ya again ya, ini nggak buat kebut-kebutan motornya, emang kenceng dalam artian dia kayak buat cruising gitu, itu oke. Peruntukan motornya memang untuk cruising ya. Terus juga mungkin ada yang bilang mesinnya sama ya sama PCX. Iya betul, sama PCX 160 sama. Cuman yang gue tahu tuh tuningnya tuh ada yang beda. Tuning dari PCX sama ADV itu beda. Terus ada yang bilang juga sama Vario 160 ya, sama nggak? Ya sama, betul sama, biasanya sama. Cuman mungkin ada yang lebih ngerti di dalamnya itu ada perbedaan apa gitu. Tapi intinya sih
sama gitu, 157 juga kan, cuman hanya tuningnya aja, kayak mungkin rollernya untuk si ADV ini berapa gram, PCX berapa gram, varium berapa gram gitu ya, dan tuning dari ECU nya sendiri itu beda, masing-masing motor itu beda. Untuk ADV ini karakternya apa, saat akselerasi awal sih oke, dari stop and go itu dapat, bisa gitu ya, kenceng gitu lah. Tapi ketika gua kayak ada posisi dimana kayak gimana ya, bisa gue contohin kayak di sini kayak gini, gua agak slow down, nah gini slow down, terus pas mau gua gini lagi nih, narik lagi, nah itu tuh agak kayak apa ya, dia butuh kayak waktu dulu gitu, kayak entah ya ini karakter CVT atau bukan, tapi dia ada delaynya itu kayak ya nggak lama-lama banget, cuman kayak nggak instan. Jadi kalau kalian mau nyalip tuh kayak harus ancang-ancangnya lebih ini lagi, lebih jauh lagi lah gitu ibaratnya ya. Itu dari ini ya, impresi gue ya setelah 6 bulan gue pakai harian ya. Ini sekarang kilometer udah di 2811 dari baru, dari nol gue pakai dari hampir 3000 kilo ya. Bisa dibilang gue bisa ngomong ini sih. Tapi kalau lagi posisi kayak di 60 gini something, 60 something gini, ya ini masih kayak apa ya, enak gitu. Tapi kalau gue agak nih, saya gue agak ngerem gitu, terus gue mau ngangkat lagi, nah itu kayak agak butuh waktu agak lama gitu. Iya nggak lama-lama banget gitu, cuman bisa gue bandingkan dengan Aerox, itu lebih cepat Aerox kalau kayak gitu. Entah ya ini karena faktor bobot si ADV ini atau memang karakteristik mesin ADV begitu. Tapi ketika kita udah cruising ini 980 77 ya, it's gonna be fine. Buat top speed sendiri pernah ya lagi sepi banget itu di lulusan Halim, itu bisa sampai 111 ya, bukan angka yang besar tapi cukup lah untuk motor matic. Mungkin salah satu faktor kenapa top speed ADV tidak sebesar motor lain adalah ya, bentuk dari motor ini sendiri. Jadi bisa kalian lihat di sini ada windshield ya. Windshield ini yang bikin hambatan angin itu gede ya, dragnya jadi makin gede. Karena ini kan kalau menurut gue ya, ini kan memang apa ya, flow-nya kayak kehambat gitu anginnya, supaya ini kan melindungi bagian dada kita ya, buat nggak kena angin secara langsung ya. Jadi wajar sih top speed ADV tidak sebesar motor matic lain gitu. Oke, mesin udah, sekarang kita bahas ke riding position dari motor ini. Riding position sih motor ini so far ini nyaman ya, ini nyaman, kaki oke. Walaupun awalnya nih gue ngerasa decknya kekecilan buat kaki gue, cuman pas dipikir-pikir lagi ini ya udah oke sih. Buat selonjoran bisa, cuman kaki gua nekuk gitu, nggak kayak NMAX yang bisa, NMAX yang dulu tapi ya NMAX tuh bisa bener-bener kayak selonjor gitu kan. Ini enggak ya, tapi ya oke lah, fine. Ada satu yang bikin gua agak harus membiasakan, yaitu dari posisi tangan. Beda ketimbang waktu gua naik Aerox itu kalau bawa ya kayak apa ya, kayak motor matic pada umumnya gitu, kayak ya udah santai aja tangan kita gitu. Tapi kalau ini agak tegap dikit. Memang nggak setegap ADV 150 ya, gue udah pernah coba juga, cuman nggak gue videoin sih. Punya teman gue coba, ya memang ini jauh lebih better. Dan posisi joknya ini lebih rendah ketika macet atau berhenti kayak gini. Ya ini nggak begitu tinggi. Cuman tetap ya, kalau kalian nanya gue jinjit apa enggak, gue jinjit dua-duanya. Kalau gue gini ya nggak jinjit, kalau turun satu kaki nggak jinjit. Dan terus apa lagi ya, riding position sih kayak gitu ya. Gue tuh tinggi 168 apa 167 gitu. Gue pendek sih. Jadi ya, tapi gue masih nyaman dengan motor ini. Untuk harian tuh nyaman banget, nggak yang sampai kesusahan karena motornya tinggi atau apa gitu, enggak. Tapi ya ini kalau buat yang tingginya masih di bawah 165 sih not recommended ya, karena
ADV ini motor matic tinggi. Mungkin kalau lagi jalan gini nyaman, tapi ingat Jakarta kan jalanannya macet ya, pasti banyak stop and go, banyak lebih nopang motornya, kakinya turun. Nah itu yang dipikirkan ya. Jadi kalau masalah ngomong riding position, kalian cobain sendiri juga sih harusnya. Enggak, kalau lewat video gini kadang kurang membantu juga. Tapi ini yang bisa gue sampaikan ya, kalau 165 ke bawah ya coba pikir-pikir lagi. Sekarang ke suspensi, kenyamanan motor ini gimana? Oh jelas ADV nyaman, bisa gue akuin ADV nyaman. Ketika kita jalanan yang kayak gini ya lempeng lurus itu ya nyaman. Tapi ketika kayak ketemu jalanan yang kayak gini nih, ya gue contohin nggak rata. Nah, ini nyaman, masih nyaman. Berat badan gue itu 85. Ya gue agak obesitas sedikit. Kalau untuk berat badan segitu sih, ini motor kayak apa ya, empuk gitu, empuknya dapet kok gitu. Nah ada satu tips sih, banyak yang udah pakai ADV gitu, 160 ini kan udah lumayan ya, beredar udah lumayan lama. Itu kenapa keras ya gitu, padahal apa ya, kayak seharusnya tuh ADV itu nyaman gitu kan ya. Jadi kalian buat yang baru punya ADV, kalau bisa untuk kedua ban kalian diganti apa ya namanya, anginnya dengan nitrogen sih. Itu somehow works sih. Jadi waktu ini baru didapat kan anginnya bukan nitrogen tuh, anginnya angin biasa ya, anginnya di jalan gitu kan. Itu kayak ini motor kayak berat stangnya gitu, itu kayak keras gitu. Gue juga ini emang settingan komstirnya yang salah atau gimana, tapi kan motor baru ya, gue udah sempet curiga tuh. Tapi akhirnya gue ke Shell, gue kuras gitu ya, gue pakai nitrogen dan jadi enteng banget setirnya, jadi enteng. Dan yang suspensi yang dibilang keras itu semua kayak ya ini masih bisa ditoleransi gitu loh, masih bisa dimaklumin gitu. Karena memang ADV nggak terlalu empuk-empuk banget gitu, enggak. Karena untuk kestabilan sendiri itu kan butuh suspensi yang sedikit lebih kaku ya, atau stiff gitu ya. Kalau dia mantul-mantul, ketika ini kan motor tinggi ya, kalau misalkan kita lewat jalanan yang nikung terus agak bumpy, pasti limbung sih gitu. Jadi ada plus minus ya. Ini menurut gue ya, menurut gue seperti itu. Oke, lanjut start suspensi, konsumsi bahan bakar ya. Ini yang paling penting ya, buat teman-teman yang pakai Matic pasti tanya kan, konsumsi bahan bakar gimana ADV. Ini tankinya kalau nggak salah 8 liter, itu bisa jalan 270 kilo kalau di gua. Berarti sekitar rata-rata pemakaian gue itu ya 1 liter 39, 1 liter 38. 1 liter bisa buat 38 kilo, buat 39 kilo. Tapi kalau ada yang bisa sampai 1 liter 40 kilo, itu sih keren banget ya. Ini sekarang average gue di 139,7, belum sampai 40. Jadi ya masih ya fine lah gitu. Karena harusnya kalau 1 liter 40 kilo, tangki 8 liter, berarti sekitar bisa 320 kilo tuh kalian. Tapi ya karena gue orangnya pakai motor ya masih nggak yang chill banget, kadang ya gaspol juga gitu ya. Nah, kayak gini nih. Nah itu tuh yang bikin jadinya motor ini nggak begitu irit di gua. Tapi ya men, 1 liter 39 kilo, 1 liter 38, itu udah gila banget sih, udah keren banget sih. Oke, konsumsi bahan bakar udah. Terus kita bahas kepraktisan motor ini ya. Ya kalau kepraktisan sih ini motor menurut gua agak kurang. Ya nggak ada cantelannya juga ya, di sini nggak bisa naruh galon ya kan. Buat kalian yang pakai motor ini untuk ngangkut galon, atau misalkan kalian mau beli galon terus kalian harus ngangkut sendiri pakai motor, ini tidak bisa. Enggak, karena ini tangki guys, decknya ya udah begini gitu. Terus motor ini juga praktisan kan nggak cuman penyimpanan apa ya, kepraktisan kita dalam parkir so far gue masih fine dengan motor ini.
Maksudnya gue nggak was-was kayak dulu kan gue punya NMAX 2019. Itu kalau parkir itu gue mikir-mikir dulu, ini kalau tempatnya nggak rata bisa jatuh nih motor gitu. Makanya kan di standarnya gue tambahin tuh semacam kayak apa ya, tapak lagi gitu kan, buat biar dia seimbang, stabil. Tapi kalau ini enggak, ini standarnya kuat, mau dipakai di mana aja oke, bisa gitu. Cuman untuk space-nya sih, space motor ini agak sedikit lebih lebar ya, jadi nggak bisa dibilang kalau kayak kemarin gue pakai di Blok M tuh agak susah memang. Cuman masih fine itu, masih ya nggak parah-parah banget. Terus buat apa ya, kayak tempat-tempat box ini masih oke. Ini kayak gue naruh handphone nih, kalau tiba-tiba hujan gue bisa taruh sini nih, box di sini ya, the box. Bagasinya sendiri itu kalau nggak salah 40 liter ya ADV ini ya. Coba deh kalian cek juga di Google, kalau gue salah dikoreksi, tapi kayaknya 40 liter. Helm Nolan gue ini kemarin sih gue terakhir coba masuk ya dia, tapi yang pasti bisa masuk itu RSP SP300, itu helm half-face yang gue punya, itu bisa masuk. Nolan ini bisa, cuman mungkin agak, ini Nolan berapa ya, N65 605 itu masih bisa masuk sih, cuman agak harus ditekan sedikit. Disarankan kalian harus pakai sarungnya sih kalau misalnya mau tetap kalian taruh di bagasi ya, jadi supaya cangkang helm kalian nggak baret. Terus kepraktisan lainnya apa ya, ya ini keyless udah praktis ya, kalian udah nggak repot-repot. Windshield bisa naik turun ya, fitur-fitur yang membuat kepraktisan ADV ini semakin bertambah ya. Nah yang terakhir apa yang bisa gue bahas ya di sini, fitur ya kali ya. Fitur sih ya, ini fitur apa, charger ada di box ini, terus speedometer digital. Dan ini lagi terik kayak gini masih kelihatan ya. Terus oh iya lupa nih, idling start stopnya Honda nih enak nih. Jadi apa, dia walaupun motor kayak berhenti gitu, dia langsung bisa mati, nggak yang harus kayak gimana gitu. Dia simple aja, dia kayak oh berhenti berapa detik mati. Nah kayak gitu tuh gue suka tuh, simple aja gitu, nggak yang aneh-aneh. Kalau kalian mau matiin tinggal ya udah cetek aja nih switchnya. Terus juga apa ya, hazard, terus juga starternya juga nggak yang ada suaranya. Terus apa ya, suara klakson ya, kalian mau dengar suara klaksonnya agak cupu sih. Nah kayak gitu, tapi ya udah fine, itu bisa diganti kan. Jadi ya rata-rata sih ADV ini masih sangat worth it untuk dibeli buat teman-teman yang lagi nyari motor matic yang bisa dibilang apa ya, di segala medan dia masih ayo gitu. Kalian mau kasih jalanan hancur ya ayo gitu, kasih banjir juga masih bisa diterjang lah gitu. Tapi ya jangan yang tinggi-tinggi ya, kalau tinggi-tinggi ya hancur juga semua motor. Ya seenggaknya motor ini masih oke. Dengan harga sekarang mungkin di 38 ya, 38 jutaan ya, kalian dapat motor yang ya gini lah, fine. Agak pricey sih memang untuk Matic kok 38 juta gitu. Cuman kalau kalian bisa dapat second sih ya bagus lah. Oke, mungkin segitu aja vlog kali ini. Thank you for watching. Semoga ini membantu reviewnya. See you on next video in PGD Vlogs. Peace.